bukan karena uraian, tapi karena pasti gampang. Makanya pasti wajib dikerjakan uraian ya. Walaupun uraian, tapi pasti ketemu. Karena soalnya bukan soal yang susah ya. Ya, 3, 2, 1. Di nomor 2 sama. Kalau kemarin titik dalam koordinat fungsi kuadrat, ini fungsinya pecahan. Wes bedanya cuma itu. Caranya sama, terletak itu kalau disubstitusi boleh, maka ini langsung masuk nggak apa-apa ya. X-nya ganti, Y-nya ganti, berarti Y-nya nanti jadinya N gitu ya. Ketika apa? Ketika X-nya tak ganti dengan 4. Nah, 8 kali 4 ditambah 4, yang bawah 11 kurangi 2 kali 4, atasnya 36, bawahnya nanti 3, makanya jawabannya 12. Sudah pasti ketemu. Makanya di nomor uraian nanti silakan wajib dikerjakan karena soalnya pasti gampang ya. Pasti bisa lah. Apalagi udah sering ya model soal seperti ini ya. Ya, 3, 2, 1. Nggak masalah ya. Lanjut, di nomor tiganya pun sama, cuma ngurutin bilangan ya. Urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oh, ini terbesar terkecil nih harusnya ya. Nggak baca ya, harusnya terbesar terkecil ya. Ini terbesar terkecil ya. Coba ya, atau terkecil terbesar. Ya dicoba dua-duanya ya, barangkali karena memang untuk tadi buru-buru ya, dicoba dua-duanya ya. Kalau nggak ada terbesar berarti terkecil ini ya. Kalau dari terbesar hingga terkecil berarti kan 7 dulu, 7 dulu. 7, 7, terus 6, terus 5, 4, oke, terus 3, 2, 2 baru 1. 2, 2 baru 1. Urutannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikatakan urutan ketiga nanti namanya adalah U, ini U, sedangkan di urutan ketujuh namanya adalah apa itu? T ya. Nah, ditanya nanti 5U min T, berarti 5 kali U-nya 6 min T, T-nya nanti adalah 2. Berarti dapat, oh berarti kebalik ya. Ternyata nggak ada jawabannya ya. 5 kali U, nggak ada jawabannya. Berarti ini tadi mungkin terbalik soalnya ya. Berarti opsinya ini yang tak ganti jadi terkecil gitu ya. Nah, yuk terkecil sama 1, 2, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. 6, 7, 7. Sama urutannya nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti O. Kemudian nanti yang ini T ya. Berarti urutan ke-6 sama urutan ke-7. Oh, urutan ke-6 sama ke-7. Oke, gitu ya. Coba dicek 5U min T sekarang. 5 kali 3 min T-nya 6. Dapatnya 9 ya. Oh, urutan ketiga sih. Urutan ketiga ya. Salah. Ini nanti U, ini nanti T. Ya, berarti 5U min T. 5 kali 3 min 5 kali 2 ya. 5 kali 2 min 6. 4 ya jawabannya ya. Oke, berarti soalnya nanti silahkan ya. Diralat aja. Oke ya. Ya, seperti tadi bilang ya, karena memang waktunya kita ngejar-ngejar ya, barangkali ada yang salah ketik atau apa, mohon dimaklumi aja ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kan clue-nya jelas, soalnya modelnya pasti gini, arah pengerjaannya udah tahu ya, nggak masalah ya. Yuk lanjut, nomor 4, sudah ya. Pak, jangan mikirin aneh-aneh, langsung manual saja, biar nggak kelamaan mikir, karena waktunya cuma 1 menit ya. Satu kotak jelas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini udah 5. Yang satu kotak gitu ya. Nah, yang dua kotak mas ya ini satu ya, dua kotak, dua kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wes rasa mikirnya pakai rumus apa mas? Nggak usah ya, nanti jawabannya langsung ya. Betul, Daniel ya. Ya, sama. Kemarin hari gambarnya beda dikit dengan ini ya. Tapi mikirnya nggak usah macam-macam ya. Maksudnya sih kombinasi lah, tapi ribet ya. Terus manual aja malah cepet ya. Nggak apa-apa, tetap dihitung persegi loh ya. Ini itu persegi ya. Ini itu persegi ya. Kan panjangnya sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Ya persegi. Ini juga persegi ya. Ini juga persegi. Nah, ini pun juga persegi. Oh ini mau dihitung nggak ini? Berdasarkan bangun ya, banyak persegi pada bangun. Oh, tadi kebanyakan ya berarti ya. Tak hitung ulang ya, tak hitung ulang ya. Oke, ini ya satu, yang dua kotak ya, dua, tiga. Oh, berarti ini nggak bentuk kotak loh ya, nggak bentuk. Tiga ya, berarti ya. Empat. Oh iya, lima ya, berarti kelebihan satu ya. Karena tadi yang sebelah sini tidak bentuk persegi loh ini ya. Kenapa? Karena nggak ada garisnya, ini nggak ada garisnya, nggak ada garisnya ya. Nah, atau ada yang salah? Satu, dua,
Ada lagi? 3, 4, 5. Kayaknya tetap deh ya. 5 tok ini ya. Yang ini 5. Enggak 10. Ada yang mau nambahkan? Kotak 3 kali 3. Oh iya betul ya. Saya tadi ngitungnya ini ya. Nah, berarti 11 ya. Hati-hati ya, malah kurang ini ya. Jadi kotaknya nanti ini ada 5, ini ada 5. Hati-hati yang ini juga disebut persegi ya. Oke. Betul. Nanti yang 11. Kayak tadi juga saya lupa-lupa ingat sih ya. Betul ya, 11 ya. Yang paling gede belum dihitung. Kalau ini tadi kan nggak persegi, karena kehitung ya. Ya penting hati-hati aja. Yang penting hati-hati ya. Urut aja 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak gitu aja. Urutin ya. Ya silakan boleh 3, 2, 1. Guys ya. Lanjut. Ini juga sama, definisi satu bilangan berdasarkan angka di situ ya. Maka yang ini dihitung dulu, dikurungnya berarti strip 3 kurung sekian. Karena di sini bilangannya disebut bilangan ganjil atau di situ kan definisi untuk 3-nya itu berada di sini ya. Nah, karena ya lebih dari 1 maka definisinya pakai itu. Maka dapatnya adalah 2 dikurangi 3 kuadrat, nanti dapatnya 2 kurangi 9, nanti negatif 7. Berarti strip 6 plus di dalamnya adalah negatif 7. Kurung gitu ya. Berarti strip nanti min 1 kurung gitu ya. Karena nilainya min 1 berarti definisinya berada di sebelah sini ya. Maka pakai definisinya adalah min 1 ditambah 5 nanti dibagi min 1 min 1. Atasnya nanti 4, bawah min 2 nanti dapat negatif 2 ya. Oke ya, pokoknya ngikutin aja. Kalau kemarin kan dibedakan genap ganjil ya. Kalau sekarang berdasarkan nilainya letak datanya di situ. Oke, 3, 2, 1. Wes, podo ya tipenya. Ini sama ya. Cuman kalau ini beda angka aja ya. Kayaknya sama kayak kemarin ya. Pokoknya sama, kalau nyari titik potong ya berarti tinggal disamakan saja, silahkan. Jadi ini soal tadi pagi ya, untuk yang kisi-kisi dari siswa yang tadi pagi tryout gitu ya. Gx-nya sama dengan hx gitu ya. Berarti dapat x kuadrat ditambah 4x ditambah 3, sebelah kanan 3x kuadrat min 2x min 5, tak pindah boleh jadi 2x kuadrat min 6x sama min 8, boleh dibagi 2, nanti dapatnya x kuadrat min 3x min 4. Kalau difaktor berarti dapat x min 4 sama x plus 1, berarti x-nya nanti 4 atau x-nya negatif 1 ya. Kalau saya substitusikan di situ masuk ke salah satu, boleh hx, boleh gx ya. Gx-nya nggak apa-apa gitu. Berarti kalau masuk gx nanti y-nya dapat 4 kuadrat ditambah 4 kali 4 ditambah 3, maka y-nya nanti dapat 16, 16 tambah 3, 35, sedangkan yang sebelah sini maka y-nya dapat 1 min 4 plus 3, nanti dapatnya adalah 0. Jadi titik potongnya adalah min 1,0 dan 4,35. Kalau ada keterangan di situ bahwa nilai dari A kurang dari C, berarti A-nya lebih kecil dari C, berarti nanti ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Nah, ada yang ditanya A min C, berarti B-nya berapa? B-nya nanti yang 0 ya. Oke, ini kayaknya mirip banget dengan kemarin ya. Kalau yang tes hari ini cocok ya udah tinggal dicoret, nggak perlu dihitung lagi ya. Kayaknya sih persis. Karena di nomor 67-nya juga sama, jawabannya 7 kemarin kalau nggak salah ya. Yang ini juga sama, jawabannya tadi yang D kalau nggak salah ya. Persis ini persis ya. Jadi 3 nomor yang kemarin keluar di pagi ya, keluar lagi. Nah, nggak perlu tak bahas ya. Silakan di screenshot saja kalau nggak salah, ini jawabannya 7 kemarin kalau nggak salah ya. Yuk, 3, 2, kan kemarin sudah gradien ya. Tadi kan titik potongnya tahu. Min 1,0, min 1,0 sama 0,35. Gradien itu kan nanti selisih Y dibagi selisih X ya. Ini namanya X1Y1, ini namanya X2Y2. Dan nanti kan dapatnya adalah, oh iya salah ya. Tadi berapa? 4,35. 4,35 ya. Berarti 35 dikurangi 0 dibagi 4 min 1 gitu ya. Nanti dapat 35 dibagi 5, nah kan dapat 7 gitu ya. Wis ya, persis kok ya. Nanti yang nomor 8 silahkan tinggal pakai rumus Y min Y1, MX min X1. Dah, itu cukup ya. Kalau nggak salah jawabannya nih. Dan memang keluar ya. Jadi persis ya. Kalau kemarin dengerin masih ingat jawabannya 3 soal nggak sampai 3 detik ya. Cret. Nah, rampung ya. Ya wes dulu nggak apa-apa. Silakan di screenshot dulu boleh. 3, 2,
1. Makanya tipe soalnya itu persis PK ya, paling beda angka tok. Makanya harusnya sekarang udah tahu harus ngapain dengan tipe soal yang sama, soalnya beda angka tok, harusnya 20 soal 20 menit jadi cukup. Karena kamu nggak perlu mikirin lagi harus ngapain ya. Arahnya udah jelas ya. Ini beda dikit dengan kemarin ya. Nah, kalau kemarin soalnya limas, kalau tahu ini soalnya trapesium ya, prisma trapesium. Kalau kemarin limas segitiga. Tapi konteksnya sama. Pertama, jarak PQ sama RS, jelas ya. Kalau dalam sistem koordinat, kalau mendatar yang beda X-nya, ini 3, ini 11, ya berarti kan 8 gitu loh. Oke, ini tinggal dimasuk ya wes, balik lagi ya. Nomor 8. Ini kan Y min, ya gradiennya ingat sejajar itu sama, berarti 7. Nanti ini X1, Y1, ya. Berarti Y min Y1, M-nya 7, X min min 1. Berarti Y min 2 sama dengan 7 kali X plus 1. Berarti Y min 2 nanti 7X plus 7. Berarti Y-nya 7X, ini tak pindah, nanti jadi plus 9. Ya, kayaknya kemarin persis ya. Ya, silakan nggak apa-apa. Tujuannya dari gradien soal tadi, karena sejajar itu M1 sama dengan M2. Maka gradiennya nanti juga dapat 7. Karena di nomor sebelumnya gradiennya 7. Gitu ya. Kayaknya persis ya, persis. Saya masih ingat karena yang bahas kemarin saya, jadi masih ingat lah ya, persis ya. Oke ya, lanjut 9. Y1-nya ini Y1 ya, Y1-nya ini. Nah, kalau tegak lurus seperti kemarin tak bilang, nanti tinggal M2-nya pakai saja min 1/7 ya. Lawan dan kebalikannya ini. Kalau soalnya tegak lurus, rumusnya sama, titiknya sama ya. Oke. Lanjut ya. 3, 2, 1. Cukup? 9. Oke, nomor 9. Seperti tadi bilang, kalau dia mendatar otomatis yang dilihat adalah X-nya. Kalau nanti tegak berarti yang dilihat Y-nya. Y-nya di sini angkanya dari angka 2 sampai angka 7, maka tahu bahwa tingginya ini pasti jaraknya adalah 5. Dari mana? 7 kurangi 2 itu 5. Maka jawabannya adalah D. Jarak itu jarak, ya sudah jarak ya. Titik ini tarik tegak lurus, tahu dari mana Mas tegak lurus? Karena dia pasti tegak lurus, karena ini sejajar ya. Nah, maka kalau ditarik pasti tegak lurus. Cukup? 3, 2, 1. Silakan sambil ngitung, saya sambil di screenshot saja ya, karena nanti saya nggak balik-balik ya, nggak malah bingung kalau bolak-balik ya. Intinya dapat di screenshot gitu aja apa-apa. 3, 2, 1. Terus nomor 10, pertanyaannya masih sama. Luas trapesium berapa, Mas? Ya udah, tadi udah jelas, mendatar 3, ini 11, berarti 8. Ini mendatar 4, ini 10, berarti jaraknya 6. Kemudian tingginya tadi juga sudah dicari, jaraknya 2 sampai jarak 7 berarti 5. Luas trapesium itu A tambah B dikali tinggi dibagi 2. A-nya 6, B-nya 8, tingginya 5 dibagi 2. Berarti 14, 5 bagi 2, tak coret dapat 7, nanti jawabannya 35. Gitu ya. Kemarin segitiga setengah alas tinggi. Ini trapesium A tambah B kali T bagi 2. Terus nanti pokoknya dihafalin bangun datarnya ya. Siapa tahu dapat persegi, siapa tahu dapat jajar ginjang, siapa tahu dapat layang-layang, belah ketupat. Ya, pokoknya silakan dihafalin sendiri ya. Barangkali dapat paket yang berbeda ya. Wes, 3, 2, 1. Lanjut, masih sama soalnya. Ingat di situ diketahui volumenya sekian. Sekarang pertanyaan tinggi prisma. Ingat volume prisma itu tidak pakai sepertiga. Hanya luas alas dikali tinggi. Volume 105, luas alas tadi sudah dicari. Ini itu namanya alas. Luasnya 35. Berarti tinggal dipakai ya. Ini 35 dikali T, maka T-nya tinggal 105/35, nanti jawabannya adalah 3. Betul gitu toh. Makanya 3 nomor tadi, kalau udah tahu nggak mungkin ya, setengah menit aja cukup ya. Maka harusnya besok, nih ya, siswa neutron ketemu, yang lain nggak ketemu, poinnya tinggi, dapat nilai tinggi semua ya. Wes gitu. Wes, dihitung silakan 3,
2, 1. Nggak apa-apa ya, tidak setiap orang di Indonesia tahu ya. Makanya kalau ada link dari Neutron jangan dibagi-bagi ya. Siswa Neutron dapat, siswa lain nggak dapat, ya udah eksekusinya bagus, IRT-nya tinggi untuk setiap nomor ya. Nah, kalau 1, 2 tadi wajar ya, masih nggak dapat kisi-kisi, ibaratnya ngerjain bisa. Tapi kan soal gini kan mikirnya lama, toh. Oke, 3, 2, 1, cukup. Ini sekali lagi juga soal yang sama dengan tipe soal angka yang berbeda aja ya. Dihitung boleh, ini 45 kali 45, ini kan 45 dikali 10, maka kalau tak faktorin, ini punya 45, 45-nya keluar, sisanya 45 min 10, gitu ya. Berarti 45 dikali 30, oke. Sebelah kanan pakai rumus biasa, A plus BA min B, 15 tambah 3, 15 kurangi 3. Berarti 18 sama 12, betul? Dah, ini 18. Oh iya, salah. Ini 35 ya. Ini 35, ini 12 ya. Secara faktor berarti kan dapatnya 9 kali 5 kali 5 kali 7. Yang ini kan boleh ditulis 9 dikali 2 atau nanti 3 kali 4 ya silakan ya. Oke, jelas ya di situ ya. Kalau ini dapatnya angka 9, ini 9 berarti dia FPB. Benar gitu loh. 45 bisa enggak mungkin karena di sini tidak bisa terbentuk 45. 35 di sini juga tidak bisa terbentuk 35 karena enggak punya 7. 15 rumah ketutup KB ya. 45 enggak bisa, 35 enggak bisa ya. 15 enggak bisa karena di sini tidak ada angka 5-nya gitu loh. Ya berarti ya jawabannya nanti cuma yang 9 karena hanya 9 faktor bersama di situ ya. Oke. Ya, ya memang pakai itu toh. Kan pakai A kuadrat min B kuadrat. Saya pakai itu toh. A plus B A min B. Nah, cuma kalau ini nggak bisa ya dihitung seperti itu. Ya, dihitung 3, 2, 1. Cukup. Wes, nggak masalah. Lanjut. 13 ya. Untuk X-nya di situ 3, mana nilainya nanti yang tidak mungkin? Ingat, di input X-nya 3. Ya, di input. Berarti 2 pangkat 3 min 3 kurang dari F3 kurang dari akar 3 kali 3 ditambah 2. Ini 2 pangkat 0, ini F3. Ini kan 3 ditambah 2. Berarti ini 1, ini F3, ini 5. Cari bilangan yang letaknya antara 1 sampai 5. 2 cocok, 3 cocok, 4 cocok, 6 nggak cocok. Aduh ya. Semenit ya. Oh tidak mungkin. Wah, salah-salah ya. Yang tidak mungkin kurang baca ya. Ya, yang tidak mungkin berarti D, 6. Ya, hati-hati loh ya. Yang mungkin dan tidak mungkin nanti jangan sampai kejebak ya. Tetap dibaca soalnya ya. Tetap dibaca ya, soalnya dibaca jangan lupa ya. Penting gitu ya. Tiwas ngerjakan tahu tapi salah konsep karena mungkin dan tidak mungkin ya. Ya, silakan. 3, 2, 2 pangkat 0 itu 1 ya. Berapapun bilangan kalau dipangkatin 0 nilainya adalah 1 ya. Kecuali 0 pangkat 0 tidak ditemukan ya. Selain 0 pangkatnya 0 itu nilainya 1. Gitu ya. Cukup? 3, 2, 1. Wes, lanjut. Sama trigonometri dasar ya. Sekali lagi konteksnya sama. Tangen T nilainya sepertiga. Kalau nggak istimewa larikan ke segitiga siku-siku. Berarti ini T depan samping. Ingat tangan itu depan samping. Miringnya berarti 1 kuadrat tambah 3 kuadrat nanti akar 10 gitu ya. Nomor 1 cos T harusnya samping dibagi miring. Samping 3 miring akar 10. Kebalik salah ya. 2 sin T depan per miring, depan 1 miring akar 10 lo kewalik iki ya. Nah, oke ya, nggak usah dicek 3 karena udah pasti salah ya harusnya lo ya. Terus berarti nomor patok yang benar ya, benar harusnya patok logikanya ya. Coba dicek dipastikan tangan ya, tangan 90 min T itu sama aja kotangan T, seper dari tangan T gitu ya. Padahal tangan T tadi sepertiga, makanya nilainya 3, betul ya wes. 4 saja ya. Dan sekali lagi nanti diperhatikan baik-baik ininya ya, karena untuk di pagi hari kisi-kisi yang tadi ternyata kuadrannya masih kuadran 1.
Jadi masih aman loh ya, masih aman. Hati-hati barangkali bisa semakin ke belakang kok nanti divariasi dengan kuadran yang berbeda. Lah, hati-hati ya. Diperhatikan baik-baik soalnya. Kalau ini kebetulan masih kuadran 1 maka masih aman. Saya nggak ngelihat plus minusnya ya. 3, 2, 1. Cukup? 15 ya. Ada suatu segitiga PQR dengan panjang sisi sekian ya. Ya, betul. Kalau di kuadran 2 nanti sinnya positif ya. Sinnya positif. Oke, kalau di gambar ada suatu segitiga PQR dengan ukuran di situ sama sisi dengan semuanya nanti 8. Kemudian nanti luas dari PQR itu adalah L1 gitu ya. Titik-titik S dan T berturut-turut pada bagian PQ sama QR. PQ sama QR. Ini ada S, ada T. Ini ada ST ya. Kemudian ada titik O terletak di dalam daerah segitiga PQR sehingga luas daerahnya STU nanti L2. Oke. Ingat U-nya tidak tahu di bagian mana ya. U-nya tidak mau tahu di bagian mana. Tapi ibarat kata kalau nanti U tak kasih di ujungnya, ya. Mau misalkan U-nya kan di situ hanya diketahui bahwa U terletak di dalam lingkaran ya, di dalam lingkaran. Kalau U-nya nanti tak misalkan di manapun di sini, misalkan di sini ya. Nah, atau mau di sini boleh gitu ya. Maka kan U-nya nanti paling mentok kan keluar dari Q ini tuh. Paling mentok loh ya. Ya bahasanya kalau luas kan tidak terpengaruh ya. Oke, nanti kan dia mentoknya nanti segini tuh. Mentoknya. Tahu ya? Atau kalau nanti mau pindah ya boleh aja. Nanti di sini udah mentok itu. Nanti mau gambarnya kayak gini, mau gambarnya kayak gini, mau gambarnya gini, mau gini juga boleh, nggak apa-apa gitu aja. Tapi tidak akan mengubah apapun, ya, tidak akan mengubah apapun. Dalam artian misalkan ya, mau di sini kan tetap alasnya ini, tingginya ini. Mau di sini pun nanti kan tetap sama, alasnya nanti kan ini, tetap tingginya ini kan gitu loh. Jadi T-nya itu mau keluar dari sini pun tetap U-nya nanti nggak bisa ngubah luasnya, tetap luasnya bakalan sama. Kalau mau dipastikan dihitung silakan, tapi kalau nggak dihitung, intinya kalau saya bikinnya tengah-tengah, terus tak bikin seperti ini kan full mentok luas dari STU gitu loh. Maka berapa bagian Mas? Ya dia kan punya satu bagian dari 1, 2, 3, 4. Maka luas paling besar ya ini maksimal luasnya hanya 1/4. Mudah nggak maksud saya? Atau kalau tak buktikan pakai hitungan? Oke. Nah, atau kalau pakai hitungan gimana Mas? Ya kalau pakai hitungan gini, ini kan jelas. Segitiganya ini kan 8 nih, 8 nih, 8 kan ini 60. Luas segitiga kan bisa pakai setengah kali 8 kali 8 kali sin 60. Berarti kan setengah dari 64 kali setengah akar 3. Nanti 16 akar 3 ya. Nah, kalau saya ngambilnya luas dan hijau, ingat tadi ini tengah-tengah, berarti ini 4, ini 4, ini 4. Maka luasnya pun sama. Nanti tinggal berapa? Setengah kali 4 kali 4 kali sin 60. Maka nanti 2 kali 4 kali setengah akar 3. Nanti kan 4 akar 3. Nah luasnya mentoknya ya 4 akar 3 dibagi 6 akar 3. Makanya seperempat aja gitu loh. Nah itu mentoknya seperempat. Jadi luas dari ini kalau ditanyakan L2 dibagi L1. Ingat L2 tadi anggaplah misalkan ya luasnya kan 4 akar 3, yang ini 16 akar 3, ya ini mentok seperempat gitu ya. Udah mentok ini ya. Nah, maka nanti dikatakan P-nya kurang dari gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ya, 16 akar 3 ya. Betul toh? 16 akar 3 ini. Ini akar 3 loh ya. Wes. Tapi kalau nggak apa-apa ya. Nanti dikira-kira aja karena dia memang tak bagi itu satu bagian dari 4 bagian gitu ya. Oh, nulisnya 6. Oh, ini. Nah, gitu. Kurang dikit ya. Ya, makanya tak bilang nggak usah dihitung ya. Kira-kira aja kalau nanti U-nya itu di sebelah sini, ya udah kamu bikin aja gini. Oh, ini kan satu bagian, Pak. Dari 4 bagian. Maka luas maksimumnya nanti ini seperempat. Ini sepertiga, jelas lebih kecil. Makanya nggak usah dihitung, nggak apa-apa ya. Ya, L2 itu yang ini ya, ini L2. Ini L2, ini L2. Mau pakai yang ini silahkan, mau pakai ini silahkan. Tinggal kamu ngambil U-nya di bagian mana ya. Kalau U-nya mau di sini ya boleh, U-nya di sini ya boleh, sama aja ya. Sama-sama seperempat. Yuk, 3, 2, 1. Cukup ya? 3, 2, 1. Enggak, di situ L2 dibagi L1 ya, hati-hati.
Limit integral nggak usah dipelajari ya. Limit integral nggak ada ya. 16, wes ini sama tergantung posisinya ya. Berarti ini M, ini U, ini B, ini T, ini N, ini A, wes. Letak posisinya disamakan. Yuk dihitung. Ini M, oke, X dikali T, 3 dikali B, 2 min B kali U, B-nya 2, U-nya nanti di mau 6 ya. Terus ditambahi N ya. N-nya mana N? Oh ini N, 8 gitu ya. Oh belum. Masih ada lagi nggak kira ya. Dikurangi A kali U. Oke, A-nya X, U-nya 6, baru ditambah N. N-nya nanti adalah 8. Ya berarti 6X dikurangi 12, dikurangi 6X lagi ditambahi 8. Ini tak coret, ini sama sini negatif 4. Ya nanti jawabannya P-nya lebih kecil. Wes ya. Ya di screenshot. 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Nah ini kayaknya ada yang salah tulis ya. Ini tadi tulisnya kembar-kembar gini loh. Nah ya, makanya itu hapus enggak kamu bingung ya. Nah, di situ dikatakan solusinya sama ya. Sama kayak kemarin diubah. Berarti 3B min 4. Ini kayaknya Z ya. Masa X-nya ditaruh di belakang sih? Makanya ada yang salah, beberapa ada yang salah ketik ya, nggak apa-apa ya. Nanti silahkan aja, nanti tak perbaiki dulu ya. 7. Terus di sini ada 3A, kemudian dikurangi 3B, dikurangi 4Z sama dengan 13. Paling bawah kok jadi Z ya. Jangan Z ya. Kan pakainya ABC. ABC ya. Berarti ini 4C sama dengan 7, nanti ini 3B plus 4C, 13, berarti ini A plus 6B min 8C itu nanti 24 ya. Ya pokoknya kamu tinggal lihat persamaan di sini sih ya. Mau dieliminasi ya silakan, mau dibentuk boleh. Kalau bisa dibentuk ya. Kebetulan kan ini kayaknya bisa dibentuk dari sini langsung. Kalau tak kurangi langsung, kan ini dapatnya kan 2A. Ini kan nanti min 9B. Ini kan min plus ya 12C gitu. Kan sama toh? Ya udah, berarti tinggal di sama sini aja, negatif 11 ya. Cukup. Oh, ternyata min 11. Nah, ini min 1. Ya wes, P-nya nanti lebih kecil ya. Ya, ini Z ya harusnya ya. Makanya beberapa mungkin ada yang salah ketik, mohon dimaklumi ya. Yang penting tipenya tahu, tipenya sama seperti ini. Ya, karena memang buru-buru ya. Kita kan ngejarin kalian ya. Buat kalian ya. Pokoknya kita maksimalkan gitu aja ya. Makanya silakan ya. Yuk, gitu ya. Silakan di screenshot dulu boleh. 17, 3, 2, 1. Cukup. Ini cuma sampai setengah 4 soalnya ya. Tak buru-buru dikit ya. Ya, lanjut 18. Masih sama. Kalau pakai eliminasi bisa, silakan. Kalau dieliminasi ketemu boleh. Tapi sekali lagi biasanya kalau dari beberapa paket, 3 paket yang sudah didapetin bukan dieliminasi tapi diarahkan untuk dibentuk ya. Nah, dibentuk ya. Sama ya, setahu saya untuk ke model dari tahun-tahun sebelumnya, itu hari pertama sampai hari terakhir modelnya sama. Sekali lagi modelnya sama ya. Paling beda angka, beda soal dikit, tapi konteksnya selalu seperti itu terus. Apalagi PK itu modelnya sama terus ya. Makanya kalian udah tahu kan harus ngapain ya. Eksekusinya harusnya lebih cepat ya, karena kan nggak pakai mikir lagi ya. 18 ada 5 bilangan positif seperti itu, jangkauannya 5, rata-ratanya 6. Oke, cari A dulu. Rata-rata itu kan jelas 7 tambah 5 tambah 8 tambah 3 ditambahi 2, tambahi A ya, dibagi gitu ya. Dibagi 5 nanti rata-ratanya 6. Ini 12, 20, 23 ya. 23 plus A nanti 30, berarti A-nya 7 ya. Jadi bilangan yang dimaksud di situ adalah 7, 5, 8, 3, dan 5. Betul ya, jangkauannya 5 ya, karena tertinggi kurangi terendah 5. Jangkauannya 5. Cocok ya. Ya, kalian di situ mau nyari median, tak urutin jadi 3, 5, 5, 7, 8. Mediannya berarti 5. Oke. Dah, median. Mediannya berapa? Oh iya, salah ketik meneh ya. 7 ya, kok bisa 5? 7. Nah, gitu ya. Oke. Mediannya adalah 5, katanya dikurangi rata-rata. Tadi rata-ratanya udah tahu 6. Nanti dapatnya P per 15. P-nya berapa? Ya, ya jelas ini kan min 1. Betul ya? Mediannya 5. Oh, salah. Kan ini tak perbaiki tadi ya. Salah. Sebentar. Karena buru-buru sih ya. 3, 5, 7, 7, 8. Oke, 7 mediannya ya.
Nah, berarti kan median dikurangi rata-rata, katanya sama dengan P per 15. Median 7, rata-ratanya 6, P per 15. Berarti 1 itu P per 15. Berarti P-nya nanti 15. Gitu ya. Ya, betul. Salah tadi ya. Ini kalimatnya dari ini aja, Dek ya. Nah, dari Dek Kota Baru ya. Ya, kita ulang dikit lah, bentar ya. Dikatakan di situ rata-ratanya 6. Dari rata-rata ini aja. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah A dibagi 5 dapatnya 6 gitu loh. Nah, ini sama sini 12 sama sini 20 jadi 23 ditambah A kali silang. 5 kali 6. Nah, dikali silang ya. Berarti 23 ditambahi A nanti 30, maka A-nya dapat 7. Lah ini baru dimasukkan ke sini. Gitu ya. Ya, silakan 3 2, nggak usah ya, nggak usah disamain, kali silang aja langsung ya. 7 kurangi 6 itu 7-nya median, 6-nya rata-rata, rata-ratanya 6, mediannya 7 ya. Kalimatnya soalnya ya, dari soalnya ya. Ya, 3 2 1 cukup. 3 2 1 pas ya. Hari ini dapat 20-20-nya berarti nggak masalah ya. Ternyata untuk 19-nya mirip dengan kemarin ya. Jadi perlu dibahas nggak? Ini jawabannya E, kayak kemarin ya. Oke ya, soalnya persis ini sebenarnya, cuma beda dikit ya. Kalau kemarin kalau nggak salah bedanya min 5, kalau sekarang bedanya 5. Ya, ya wes, perlu. Oke, ditanya di sini adalah U 2024 bener nggak ganjil gitu loh. Beda nggak ya? Kemarin genap ya? Oh, beda ternyata ya. Oh, ya wes ya. Oh, 2025 ya. Oke. Berarti kalau beda ya tak bahas ya. Oh, 2025 itu kan berarti kan A plus 2024B ya. Karena UN aritmatika ingat rumusnya A plus N min 1B. Nah, pakai ini ya. Oke, wes. Nunjukin ini ya. Jelas di sini kan 2024, ingat B-nya sudah angka 5. Maka ini udah pasti genap. Kamu tinggal memastikan nilai A-nya saja. Kalau A-nya bisa genap ganjil, berarti nggak boleh. Oke ya. Wes. Oke. Yuk nomor 1 dulu. A dikalikan, oke, ini ya. Ini U1 dikali U2 apa sama dengan genap ya? Genap. Oke. U1 A. U2 kan A plus B. A dikali A-nya A, B-nya 5. Ini jadi genap. Mudeng maksud saya? Oke? Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau di sini, kalau A-nya tak bilang ya, A-nya misalkan tak anggap genap, bisa nggak, Mas? Ya bisa. Karena kan jadinya genap dikali genap tambah ganjil, ganjil sama dengan genap. Oke, lolos gitu ya. Tapi kalau A-nya tak bikin ganjil, berarti dapat apa? Ganjil. Ingat, ganjil tambah 5 ganjil, berarti jadi genap. Genap kali ganjil, berarti genap. Berarti cocok ya. Artinya apa? Pakai nomor 1 itu namanya tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena ketika saya nyoba A-nya genep dan A-nya ganjil, dua-duanya lolos. Berarti nggak boleh. Nah, mudeng ya maksud saya ya. Karena tak coba genep, tak coba ganjil, lolos semua. Maka nanti kan A di sini bisa genep, bisa ganjil. Berarti kalau ada pertanyaan, apakah dia ganjil? Bisa ya, bisa tidak. Nggak boleh. Oke. Mudeng ya. Nggak ada. Ya kan, nomor 2, Mas. Oke. Bebas, ini bebas ya, bebas. Bebas nyoba ya, maksudnya bebas nyoba ya. Bebas nyoba ya. Ya, kalau perkalian itu pokoknya diingat-ingat aja, genap kali ganjil, genap, genap kali genap, genap, ganjil kali ganjil, ganjil ya. Wes, ingat ya. Sekarang kalau pakai nomor 2, Mas. Yuk, kalau pakai nomor 2, U2 dikalikan U4 itu ganjil. Oke? Maka U2 itu kan A plus B. Kalau U4 A plus 3B. Nanti kalau sama dengan ganjil. Ingat ini A plus 5, ini A plus 15 itu sama dengan ganjil. Oke. Yuk saya coba. Kalau A-nya tak coba genap. Oke. Berarti A plus 5 berarti kan jadi ganjil. Ini juga pasti genap tambah ganjil. Nanti ganjil. Ganjil kali ganjil. Ganjil. Cocok. Betul ya. Mudah maksud saya. Terus kalau nyoba satunya Mas. A-nya ganjil. Kalau ganjil tambah ganjil jadi genap.
Ganjil tambah ganjil jadi genap. Kalau genap kali genap, genap. Padahal mintanya apa? Ganjil. Makanya ini tidak mungkin. Bisa dipahami? Oke. Maka yang lolos cuma ini tok. Ya, berarti A-nya udah dipastikan apa? Genap. A-nya genap, oke. Berarti kalau dia tak masukkan ke A plus 2024B, ini ternyata bilangan genap, ditambah ini bilangan genap. Berarti jawabannya genap. Berarti jawabannya salah. Tapi jawabannya pasti salah. Jadi apakah dia ganjil? Salah. Hasilnya adalah genap. Ya, maka pakai nomor 2 nanti cukup. Wes ya. Silakan difoto, kalau foto di screenshot, kalau di screenshot ya. 3, 2, 1. Cukup pas 3 menit soal terakhir. Enggak bukan E. Kalau E yang kemarin ya, beda soal ternyata. Saya kira sama ya. Enggak jadi ya, enggak jadi. Saya cuma lihat sekilas saja ya, tak kira sama. Ternyata beda. Beda ya, beda. Kemarin, sekarang berarti ya. Beda ya, beda. Wes, terakhir soal terakhir ini kemarin sebenarnya kalau saya jawab kemarin jawabannya D ya. Cuma beberapa kemarin di pengajar untuk di neutron sendiri berdiskusi ya, apakah di situ jawabannya itu ya kemarin akhirnya diambil keputusan untuk ngambil jawaban yang mayoritas ya. Karena kita juga nggak tahu pembuat soalnya itu maksud soalnya seperti apa. Karena kan awalnya saya hanya berpendapat bahwa apakah terdapat lah, itu kan artinya saya cuma ngambil satu contoh saja gitu ya, cukup gitu loh. Tapi kemarin beberapa terus diskusi gitu ya. Kemudian akhirnya diketemukan satu jawaban yang disetujui semuanya. Artinya nanti silakan jawabannya ngikut seperti ini. Karena kebetulan ini walaupun soalnya kelihatan berbeda, tapi tipenya sama dengan yang kemarin ya. Nanti jawabannya gini. Ingat, kalau di sini mau punya akar real ya, jadi FR sama dengan GR, itu kalau jadinya kan jadi gini dah. R kuadrat ditambah R ditambah B sama dengan CR ditambah 1. Atau R kuadrat ditambah R min CR plus B min 1 sama dengan 0. Atau R kuadrat plus ini sama aja 1 min CR plus B min 1. Ingat kalau dia nanti pengen punya akar real ya, syaratnya adalah diskriminannya lebih dari 0. Oke, seperti itu yang diminta ya. Kalau pakai nomor 1 tok, Mas. Kalau pakai nomor 1 tok, ingat kalimat di situ adalah 3B plus C sama dengan 7. Atau misal tak bikin 7 kan, C-nya kan jadi 7 min 3B. Toh. Kalau di situ ada kata-kata bahwa A dan B harus bilangan asli itu minimalnya 1 ya. Berarti kan B-nya yang mungkin hanya angka berapa saja? B-nya hanya angka 1, maka menyebabkan C-nya nanti dapat 4, oke. Atau di sini kan nanti kalau B-nya 2, maka ini yang 1 gitu ya. Kalau saya masukkan ini, kan persamaan kuadratnya jadi apa? Yuk, ini C, ini B. Substitusi, berarti dapat R kuadrat plus C-nya diganti 4, maka jadinya 3R, plus B-nya diganti 1, makanya kan 0 jadinya 0, gitu ya. Ya, realnya B sama dengan 0 itu tetap real ya, walaupun real kembar, tapi tetap real ya, tetap real, oke. Kalau kamu cek diskriminannya, ternyata apa? 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 1, ternyata hasilnya 5, benar gitu ya. Tapi ketika nyoba yang satunya ini, coba R kuadrat plus C-nya diganti 1, maka nanti dapatnya adalah 0R ditambah 2 kurangi 1, 1. Kalau dicek diskriminannya, dapatnya adalah 0 kuadrat min 4 kali 1 kali 1, itu negatif 4, salah. Artinya ini tidak cukup. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? Oh ya, ini min 3R ya. Min 3R. Jadinya min 3 kuadrat walaupun jawabannya sama. Oke. Nah, betul. Makasih ya. Oke, wes ya. Terus pakai nomor 2 Mas, sama. Di situ ada 3B min C sama dengan 3. Berarti kalau tak pindah C-nya kan sama dengan 3B min 3. Mudeng ya. Diskriminan itu nyarinya B kuadrat min 4AC. Dah ini rumusnya ya. Dik Wildan ya. Oke, kalau kamu cek di situ, ya ambil beberapa aja nggak apa-apa ya. Di situ kalau syaratnya asli berarti minimal B-nya harus angka 2, berarti kan nanti C-nya 3 gitu ya. Karena kalau 1 0 nggak masuk ya. Berarti kalau di sini nanti kan 3, berarti kan ini 6. Kalau di sini 4 gitu ya, 12 kurangi 3 berarti kan 9. Lah, kalau kamu nyoba ini, itu kamu nyoba, coba masukkan dulu ya. Ini B-nya, ini C-nya. Yuk. R kuadrat C-nya diganti 3,
berarti kan 1 min 3 berarti min 2R gitu ya. Terus B-nya diganti 2 berarti ditambah 1 sama dengan 0 ya. Tetap loh ya, B kuadrat min 4AC, D-nya min 2 kuadrat min 4 kali A kali C nilainya 0. Boleh, real ya, tetap real. Kalau mau nyoba ini boleh silahkan, nggak apa-apa. Jadi R kuadrat, C-nya diganti 6, berarti kan min 5R, ini 3 dari 2. Nanti 0, ternyata D sama dengan min 5 kuadrat, min 4 kali 2 kali 1, tetap ya, 25 kurangi 8, 17 benar. Dan memang ini benar terus. Makanya nanti jawabannya jadi cukup. Nah, nanti yang B, gitu ya. Kemarin, jawaban yang kemarin, saya sudah ngalat ya. Untuk yang kemarin kalau mau sama dengan pengajar yang kemarin kesepakatannya jawabannya B juga ya. Karena kemarin kan saya cuma ngambil satu contoh. Gitu ya. Silakan. Oke, cukup. Ya, di screenshot silakan nomor terakhir.